ke bagian topnya di sini 70 cm ya. Oke, berarti bagian ini kita atur ya. Saya pindahkan ke level 0, oke, ke atas. Kemudian height offsetnya ini saya masukkan minus 0,7 ya, seperti itu. Kita apply. Nah, ini posisinya sudah sama. Yang membedakan adalah kalau yang satunya ini kedalamannya ya, di sini saya coba ukur. Oke, dari atasnya sini sampai di sini kedalamannya di sini 2,5 meter. Sedangkan kedalaman kita ya yang saya buat tadi itu hanya 1,8. Nah, dengan menggunakan sistem family, dengan mudah kita tinggal lakukan klik di sini ya, klik pada objeknya, kemudian kita pilih type properties. Nah, di sini sudah muncul parameter-parameter yang kita buat tadi ya. Kita tinggal pilih di sini. Diameter profilnya sama ya di sini. Kemudian kedalaman dari 1,8 kita ganti menjadi 2,5. Oke. Lainnya sudah sama, kita apply. Oke. Nah, maka dia akan otomatis sama. Demikian tutorial kali ini. Nantikan kelanjutannya di tutorial selanjutnya. Jika merasa video bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang bertanya mengenai data-data ini atau buku saya ini, dipersilakan menunggu. Nanti ketika selesai, saya akan mulai mengadakan short course atau pelatihan-pelatihan bagaimana cara kita menggunakan Autodesk Revit dengan maksimal. Semoga video bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih. I never thought I'd feel like this. Oke, kembali lagi dengan saya Fardly Kalomata di channel BIM Engineering Polimdo. Terima kasih bagi teman-teman yang masih terus setia di channel saya ini. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa like jika merasa video di channel saya bermanfaat. Dan juga silakan dibagikan bagi teman-teman lain yang membutuhkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review sedikit terhadap satu proyek baru saya. Di sini saya mencoba menulis sebuah buku, dan di dalam buku tutorial ini saya menjelaskan secara rinci untuk bagi teman-teman yang baru mau belajar penggunaan software BIM khususnya Autodesk Revit. Nah, di dalam video ini kalian bisa melihat daftar isi. Di sini ada beberapa bab yang masih sementara saya kerjakan. Jadi proyeknya adalah bagaimana kita memulai Autodesk Revit itu sendiri, kemudian bagaimana membuat family, kemudian bagaimana membuat objek berupa pondasi file cap dan profile. Oleh sebab itu, bagi teman-teman yang melihat atau menonton video ini merupakan seri kelima ya video ini. Jadi di beberapa seri sebelumnya saya sudah menjelaskan di dalam video saya tentang apa itu Revit, kemudian bagaimana cara mendapatkan AutoCAD-nya, kemudian bagaimana juga cara kita mengelola project. Di sini cukup banyak saya jelaskan juga bagian-bagian dari interface Revit itu sendiri. Nah, semoga buku ini bisa cepat selesai dan bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Saya membagikan ini berdasarkan pengalaman saya menggunakan software Autodesk Revit selama kurang lebih 4 tahun ini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Kalau tadi di video sebelumnya saya sudah membagikan bagaimana membuat atau membuat modeling file cap dan pondasi bore pile. Nah, di sini di tampilan ini sudah kita lihat ada satu tipe file cap yang sudah saya buat ya di sini. Kalau kita lihat dari tampilan atas seperti ini. Nah, kenapa harus dimodifikasi? Jadi di sini setelah kita modeling, di sini ada modifikasi parameter ya, file cap tipe 1. Karena pada dasarnya setelah kita buat atau setelah kita loading project family-nya ke dalam project kita, biasanya itu tidak semua itu sama ya. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang berbeda. Nah, oleh sebab itu perlu kita sesuaikan. Saya beri contoh di sini. Di dalam family-nya di sini ternyata ukuran pondasinya 1 meter kali 1 meter ya. Sedangkan kebutuhan saya
ternyata itu hanya 80 kali 80 seperti ini. Adapun untuk diameter di sini diameter bore pile-nya 40 ya. Nah, oke. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya melakukan modifikasi. Nah, untuk memodifikasi parameter tersebut, kita klik objeknya di sini. Oke, pastikan di sini sudah muncul pada properties file cap 1 ya. Kita pilih edit family. Nah, setelah kita edit family di sini akan terlihat seperti ini ya. Akan terlihat seperti ini. Ini saya ganti dulu ke tampilan floor plan ya. Seperti ini. Skalanya 1 jadikan 150. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ukuran dasarnya adalah 1 meter kali 1 meter ya, seperti itu. Oleh sebab itu, untuk menggantinya di sini, oke, setelah kita select dan kita lihat pada tool palette propertinya sudah terselect, kita bisa mengganti parameternya ya di sini. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, di sini saya close dulu. Ini juga saya close. No. Nah, di sini saya klik lagi. Oke. Untuk mengganti, teman-teman perhatikan kita klik pilihan di sini adalah edit type ya di sini. Kita edit type, kemudian kita sesuaikan. Nah, di sini akan kita sesuaikan pertama lebar. Lebarnya 0,8, kemudian panjangnya juga 0,8. Nah, cut off-nya. Nah, kalau berbicara cut off ini biasanya batas yang dimasukkan dari dasar atau dari bottom file cap ke bagian berfile ya. Ini saya anggap 0,15 saja. Kemudian untuk ketebalan ya, ketebalan di sini kita menggunakan 0,7. Nah, kenapa 0,7? Kalau kita lihat di dalam gambar di sini, tebal jadinya di sini adalah 0,7 meter atau 70 cm ya. Oke, lebar dan panjangnya 80 kali 80. Oke, saya lanjutkan di sini. Ini saya ganti 0,7. Setelah itu kita bisa apply. Nah, teman-teman perhatikan di sini dimensinya sudah otomatis berubah. Kalau kita lihat dari tampilan show di sini, kita coba ukur secara sekilas saja. Ini sudah 80 dan bagian ini sudah 70. Oke, jadi ini sudah sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, itu tahap yang pertama. Jadi kita akan memodifikasi parameter. Nah, setelah kita selesai memodifikasi parameter, di sini kita akan memodifikasi family. Nah, setelah kita lakukan modifikasi parameter, kita akan memodifikasi family. Nah, kenapa saya membagikan topik memodifikasi family? Karena eh, menurut saya modifikasi family ini sangat penting. Jadi ini saya highlight sebab hanya sedikit yang membahas bagaimana memodifikasi family mengikuti desain yang kita butuhkan atau kita inginkan. Nah, jadi meskipun teman-teman atau siapapun yang belajar masih pada tahap beginner atau pemula, saya akan mulai memperkenalkan apa itu family, bagaimana cara memodifikasi, bagaimana memasukkan parameter ke dalam family. Oke. Langkah yang pertama di sini tentunya kita select lagi ya. Nomor satu di sini kita select lagi family-nya. Oke, maksud saya objeknya di sini. Setelah kita select, kemudian kita pergi ke modify structural foundation di sini. Kita melihat di sini ada tool edit family. Nah, kita klik tool ini ya, seperti ini. Nanti ini akan langsung diarahkan ke tampilan 3D. Nah, ke tampilan 3D. Tapi teman-teman perhatikan di sini, pada tampilannya ini ada dua yang saya highlight di sini. Yang pertama bagian topnya, ya, yang ini dan pada bagian project browser. Nah, pada bagian topnya ini sudah berganti dengan file cap 1 file RFA. Sedangkan project browsernya juga sama ya, file cap 1 file RFA. Apa maksudnya ini? Kalau teman-teman melihat di buku saya, di sini saya sudah membagikan tipe-tipe daripada file Revit itu sendiri ya. Jadi saya coba bagikan di sini apa itu tipe-tipe file ya. Jadi di sini Autodesk itu punya library ya, punya library. Library itu filenya adalah RFA ya, bukan RVT. Jadi harus dipahami dulu apa perbedaan RFA dan apa perbedaan RVT. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengganti tampilannya ke floor plan ya, melalui menu view. Kita pilih reference level. Nah, teman-teman bisa melihat di sini
hasil dari reference levelnya ternyata memang default standarnya adalah 1 meter kali 1 meter ya di sini. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya di sini. Nah, setelah itu kita akan berpindah ke bagian reference level. Nah, di bagian reference level ini kita akan mengubah bore pile-nya atau pile itu sendiri ke dalam tipe konkret. Kenapa tipe konkret? Sebab di dalam bawaan standarnya Autodesk Revit itu dia menggunakan steel pipe atau pipa baja di sini. Sedangkan kebutuhan kita itu adalah beton ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi karena tidak semua itu sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita perlu yang namanya modifikasi ya. Oke, ini kita ganti dengan beton. Caranya ini kita delete saja ya, delete seperti biasa. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat reference lainnya ya. Nah, kita akan buat reference lain, kita pilih create, kemudian reference lain. Nah, pilihannya di sini ada banyak ya di modify place reference line ini karena yang akan kita buat berbentuk lingkaran, maka di sini saya gunakan circle ya. Circle, saya klik pada intersectionnya seperti ini, saya drag keluar. Nah, sebelum diklik, saya masukkan dulu. Kalau diameternya 400, berarti jari-jarinya setengahnya, berarti 200. Nah, saya ketik 200 pada keyboard ya, kemudian saya enter. Nah, secara otomatis nanti ini pasti diameternya sudah langsung 400 ya, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah punya reference lain di sini. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya setelah kita punya reference lain di sini, kita akan memasukkan annotate atau dimension ya di sini. Nah, kita beri dimension. Kenapa harus kita beri dimension? Karena itu ada hubungannya dengan parametric labeling nanti ya. Kita masuk ke annotate di sini, saya pilih diameter, klik pada reference line yang sudah kita buat tadi. Oke, saya klik seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan membuat ya reference line yang sudah kita beri dimensi ini menjadi parametrik ya di sini. Jadi ada yang pilihannya di sini kita akan membuat create parameter ya, memasukkan parameter baru. Kenapa kita perlu masukkan parameter baru? Kalau teman-teman klik pada bagian family type-nya di sini hanya ada 4 variabel. Yang pertama width, yang kedua length, yang berikutnya cut off, dan yang terakhir foundation thickness ya. Ini saya ganti ke PC1 ya, seperti ini. Tidak ada di sini yang menerangkan tentang diameter daripada bore pile ya. Apalagi kedalaman pondasi ya, seperti itu. Nah, ini perlu kita ganti ya dan perlu kita tambahkan. Nah, oke, ini sudah jadi 800 kali 800 sudah sesuai. Selanjutnya saya akan menamakan ini sebagai diameter bore pile. Di dalam buku saya di sini saya sudah bagikan langkahnya adalah create parameter fondasi bore pile di sini. Oke. Kita akan masukkan kita beri dimensi baik diameter lain ya. Kita kembali ke sini. Kita klik pada create parameter. Oke, di sini create parameter, kemudian pada parameter type ini kita biarkan dia berada pada family parameter. Kemudian kita biarkan ke type. Nah, kita akan memasukkan tipe ya. Nah, untuk tipe setelah family parameter, di parameter data kita masukkan yang namanya D bore file seperti ini. Oke, kita biarkan sisanya tampilannya default, kemudian kita klik OK. Nah, maka di sini kita punya satu parameter baru. Untuk memastikan bahwa parameter ini masuk di dalam family kita bisa klik lagi family type-nya di sini. Oke, perhatikan di sini sudah ada diameter bore pile ya. Nah, bagian atas sudah ada diameter bore pile. Kemudian ada foundation thickness. Nah, ini penting ya. Selanjutnya setelah kita masukkan dimension untuk dimensi bore pile ya atau diameter bore pile itu sendiri, kita akan memasukkan parameter kedalaman. Nah, untuk mengatur parameter kedalaman, kita perlu mengubah tampilan ke elevation, kemudian kita pilih front. Nah, kita ulangi langkah yang sama ya. Kalau sebelumnya saya gunakan reference lain, sekarang saya akan gunakan reference plane. Caranya kita pilih create, pilih reference plane, kita klik sembarang ya di layar kita, memotong sumbu as daripada axisnya ya seperti ini. Oke, selanjutnya saya beri dimensi di sini.
Oke, pilih align, kemudian klik dari cut off-nya bagian bawah atau bottom-nya file cap, klik reference yang sudah kita buat, kita tarik ke kanan. Nah, di sini menunjukkan angka 891. Saya mau ini nilainya bulat menjadi 1.500 ya, atau 2.500. Seperti ini. Kalau di dalam buku saya masukkan nilainya 2.000 ya. Ini saya samakan saja. Oke, ini 2.000. Seperti ini. Nah, ini sudah berbentuk parametrik ya. Nah, kita ulangi yang kita lakukan pada diameter profile. Nah, sekarang kita ganti ya. Ini namanya kedalaman fondasi. Kita klik dimensinya, kita pilih create parameter ya. Kemudian kita beri nama di sini kedalaman fondasi ya, seperti ini. Kedalaman fondasi, enter. Nah, ini sudah jadi. Nah, sekarang kita akan uji parametrik yang sudah kita buat ini. Kita klik family type, kemudian di dalam dimension ini sudah muncul kedalaman fondasi. Saya coba ganti ke 1.500, apakah ini akan berubah? Kita apply. Nah, ini sudah terkunci. Kemudian yang berikutnya ketebalan fondasi, ini saya ganti misalkan menjadi 900. Saya apply dan ini juga berfungsi normal ya. Oke, apply. Oke. Ini saya kembalikan menjadi 2000 ya. Oke, seperti ini. Apply. Oke. Nah, langkah yang terakhir, oke, tadi kita sudah create parameter. Oke, sekarang yang terakhir adalah create modeling ya. Create modeling family. Nah, kita ganti dulu atau ubah view dari front ke reference level ya, seperti ini. Langkah yang kedua, kita pilih create extrusion, kemudian pada modify extrusion kita pilih circle. Ini langkahnya cukup panjang, ada 10, tapi kalau teman-teman melihat tutorial videonya yang cukup mudah. Caranya pilih create, kemudian pilih extrusion, kita pilih circle di sini. Nah, kita klik pada center daripada diameter profile yang kita buat tadi. Oke, kita drag keluar, langsung diklik saja tidak apa-apa. Nah, langkah berikutnya kita akan mengunci ya, mengunci sketch line kita ini terhadap parametrik diameter profile yang kita buat. Caranya kita klik align, oke, kita klik bagian dalam reference line-nya, kemudian kita klik sketch line-nya di sini atau line reference-nya. Nah, di sini akan muncul tanda gembok ya di sini. Nah, ini jangan lupa di lock agar ketika kita membuat penyesuaian diameter profile, sketch line-nya kita itu akan otomatis mengikuti. Selanjutnya, kita klik modify create extrusion, kita pilih finish edit mode. Nah, kita sudah punya satu buah model daripada profile. Kita bisa lihat dari tampilan front di sini. Nah, seperti ini. Saya ganti view style-nya ke shaded. Nah, langkah terakhir ya, kita akan mengunci di sini di bab kelima ya, di poin kelima disampaikan saya buat kemudian lock. Jadi jangan lupa ya, ini kita klik kiri, kita klik drag ke bawah. Nah, muncul simbol lock lagi. Ini kita kunci bagian bawah. Kemudian bagian atas kita turunkan sampai di bawah bottom daripada file cap. Seperti ini kita lock lagi. Nah, langkah terakhir kita uji lagi di sini. Oke, untuk kedalaman pondasi saya masukkan 1.800 ya. Apakah dia akan berubah? Kita apply. Nah, di sini sudah otomatis berubah. Sampai tahap ini kita sudah selesai membuat 3 ya. Pertama kita memodifikasi family profile, kemudian yang kedua kita sudah membuat parameternya, yang ketiga kita sudah membuat modeling profile-nya. Oke. Langkah terakhir kita pilih load into project and close ya. Pilih yes. Nanti kita yes lagi di tampilan reference level atau di tampilan level kita biasanya akan muncul ya sini. Oke, family already exists, kita tinggal override saja ya existing version and its parameter values. Kita klik seperti ini. Nah, nanti otomatis ini akan berubah ya. Ini otomatis berubah. Nah, pertanyaan selanjutnya di sini saya coba posisikan ya di sini top file cap di sini sejajar dengan bagian bawah ya. Di sini kalau saya lihat dari 0 ke bagian topnya di sini 70 cm ya. Oke, berarti bagian ini kita atur ya. Saya pindahkan ke level 0, oke, ke atas.
Kemudian height offsetnya ini saya masukkan minus 0,7 ya, seperti itu. Kita apply. Nah, ini posisinya sudah sama. Yang membedakan adalah kalau yang satunya ini kedalamannya ya, di sini saya coba ukur. Oke, dari atasnya sini sampai di sini kedalamannya di sini 2,5 meter. Sedangkan kedalaman kita ya yang saya buat tadi itu hanya 1,8. Nah, dengan menggunakan sistem family, dengan mudah kita tinggal lakukan klik di sini ya, klik pada objeknya, kemudian kita pilih type properties. Nah, di sini sudah muncul parameter-parameter yang kita buat tadi ya. Kita tinggal pilih di sini. Diameter profilnya sama ya di sini. Kemudian kedalaman dari 1,8 kita ganti menjadi 2,5. Oke. Lainnya sudah sama, kita apply. Oke. Nah, maka dia akan otomatis sama. Demikian tutorial kali ini. Nantikan kelanjutannya di tutorial selanjutnya. Jika merasa video bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang bertanya mengenai data-data ini atau buku saya ini, dipersilakan menunggu. Nanti ketika selesai, saya akan mulai mengadakan short course atau pelatihan-pelatihan bagaimana cara kita menggunakan Autodesk Revit dengan maksimal. Semoga video bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.